Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim Adi Muhammad Tundro. Dengan akhir 42 di sini saya akan mempresentasikan UAS batubara. Eh, Soal pertama yaitu jelaskan proses pengayakan dan klasifikasi. Yang pertama itu ada pengayakan. Tahap pertama itu ada scraping screen, pemisahan partikel batubara berukuran besar yang tidak diperlukan. Jadi dapat dilihat pada gambar ini batu bara mentah rokol dimasukkan ke dalam scraping screen. Kemudian dia memisahkan batu bara berdasarkan ukuran batu bara yang lebih besar. Nah, misalnya kalau yang lebih besar itu akan jatuh ke bawah, eh, menjadi batu bara yang partikelnya besar. Kemudian batu bara yang lebih kecil akan melewati scraping screen dan masuk ke rotary breaker. Nah, rotary breaker ini akan memecah batu bara yang lebih kecil menjadi ukuran yang lebih kecil lagi. Batu bara yang telah dipecah oleh rotary breaker kemudian akan masuk ke pengayakan berikutnya untuk memisahkan batu bara berdasarkan ukurannya. Kemudian uh, ada sizing atau grading batu bara menjadi fraksi-fraksi dengan ukuran yang diinginkan di pasaran. Jadi untuk sizing ini dia itu proses pemisahan rokol menjadi beberapa ukuran. Misalnya dia rokolnya dimasukkan, kemudian yang partikel yang lebih kecil itu akan jatuh ke bawah, kemudian yang besar akan ke sini. Nah, kemudian ada proses draining atau pemisahan partikel batu bara dari air atau cairan lainnya. Nah, untuk ini itu proses pemisahan magnetit dan material yang halus dari produk pencucian material padat. Nah, kemudian ada dewatering, itu pengurangan kadar air pada partikel batu bara. Jadi batu bara yang masih mengandung air itu dimasukkan ke dalam SAM. Kemudian batu bara kemudian dipompa ke dewatering cyclone. Lalu untuk memisahkan air dari batu bara di dewatering cyclone tersebut. Air yang terpisah dari batu bara dialirkan ke water reclamation, kemudian batu bara yang sudah dipisahkan dari air kemudian dialirkan ke dewatering screen untuk memisahkan batu bara berdasarkan ukurannya. Batu bara yang sudah dipisahkan berdasarkan ukurannya kemudian dialirkan ke produk. Nah, proses dewatering ini bertujuan untuk mengurangi kadar air ya pada batu bara sehingga batu bara menjadi lebih kering dan mudah diangkut. Nah, kemudian itu ada klasifikasi, dia terdiri dari beberapa metode. Yang pertama itu ada screening, dia menggunakan ayakan, dia memisahkan batu bara berdasarkan ukurannya. Batu bara yang lebih besar akan tertahan pada ayakan dengan lubang yang lebih besar, sedangkan batu bara yang lebih kecil akan melewati ayakan tersebut. Bisa dilihat pada video tersebut. Lalu kemudian ada gravity separation, itu prinsip kerjanya memanfaatkan perbedaan berat jenis antara batu bara dan pengotor. Batu bara dengan berat jenis yang lebih tinggi akan tenggelam, sedangkan pengotor yang dengan berat jenis yang lebih rendah akan mengapung. Gitu. Lalu ada dense medium separation, itu prinsip kerjanya menggunakan media berat, biasanya berupa cairan atau suspensi, untuk memisahkan batu bara berdasarkan berat jenisnya. Batu bara dengan berat jenis yang lebih tinggi akan tenggelam dalam media berat, sedangkan batu bara dengan berat jenis yang lebih rendah akan mengapung. Nah, contohnya seperti ini. Lalu ada flotasi. Nah,
Flotasi ini menggunakan gelembung udara untuk memisahkan batu bara berdasarkan sifat permukaannya. Batu bara memiliki sifat permukaan hidrofobik atau menolak air akan menempel pada gelembung udara dan mengapung, sedangkan batu bara yang memiliki sifat permukaan hidrofolik yang menarik air akan tenggelam, akan tetap tenggelam. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, kemudian itu nomor 2, sebutkan dan jelaskan jenis dan metode pencucian batu bara. Yang pertama itu ada pencucian dengan air. Dia menggunakan media air sebagai pencuci. Air yang digunakan untuk memisahkan partikel batu bara dari kotoran mineral yang melekat padanya. Proses pencucian dengan air melibatkan penggunaan berbagai peralatan seperti drum washer, terus dense medium cyclone, sama spiral separator. Nah, kemudian itu ada yang kedua, itu menggunakan media padat. Nah, metode ini menggunakan media padat seperti magnetit atau berat jenis tinggi lainnya sebagai agen pencuciannya. Media padat ini digunakan untuk memisahkan partikel batu bara berdasarkan perbedaan berat jenisnya. Nah, proses pencucian dengan media padat itu melibatkan penggunaan alat itu menggunakan dense medium bed dan jig. Nah, bisa dilihat pada video ini. Lalu kemudian itu ada pencucian dengan media gas. Nah, pencucian dengan media gas ini menggunakan udara atau gas alam untuk mencuci batu bara. Media gas ini digunakan untuk memisahkan partikel batu bara berdasarkan perbedaan sifat permukaan dan kelembapan. Proses pencucian dengan media gas ini melibatkan peralatan seperti fluidized bed, seperti video pada ini, video pada berikut ini. Material itu dimasukkan dalam kurang lebih seperti inilah caranya. Lalu kemudian itu ada pencucian dengan metode kombinasi. Jadi yang ketiga tadi yang menggunakan air sama media padat dan gas itu dikombinasi. Nah, metode kombinasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan tingkat pemurnian batu bara. Proses pencucian dengan metode kombinasi itu alat-alatnya seperti yang tadi juga yang digunakan. Kemudian itu ada flotasi. Nah, flotasi ini dia tuh tahapan pencuciannya itu yang pertama itu ada preparasi. Batu bara akan dicuci terlebih dahulu, dihancurkan menjadi ukuran yang tertentu, kemudian ditambahkan reagen kimia, ditambahkan ke dalam bubur yang sudah halus sekali itu untuk meningkatkan sifat hidrofobik atau batu bara yang menolak air dari batu bara dan sifat hidrofilik yang menarik air dari pengotor. Kemudian reagen yang umum digunakan itu adalah kolektor, depresan, dan floater. Nah, kemudian flotasi bubur
yang sudah hancur ini batu bara kemudian dimasukkan dalam sel flotasi udara, dialirkan ke dalam sel flotasi untuk menghasilkan gelembung udara. Batu bara yang bersifat hidrofobik akan menempel pada gelembung udara dan mengapung ke permukaan, sedangkan pengotor yang bersifat hidrofilik akan tenggelam. Nah, kemudian pemisahan batu bara yang mengapung kemudian dipisahkan dari pengotor yang tenggelam. Batu bara yang telah dipisahkan kemudian dikeringkan untuk mengurangi kadar airnya. Gitu. Nah, kemudian lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini ada 3 poin. Poin pertama itu jelaskan tentang sampling batu bara. Nah, untuk sampling batu bara itu adalah proses pengumpulan contoh dari batu bara untuk tujuan analisis atau pengujian. Tujuan dari sampling batu bara adalah untuk mendapatkan contoh yang mewakili kualitas dan karakteristik batu bara secara keseluruhan. Dalam proses sampling batu bara penting untuk memastikan bahwa semua partikel dalam batu bara memiliki kesempatan yang sama untuk terambil menjadi bagian dari contoh. Nah, ada beberapa metode sampling batu bara itu. Yang pertama itu sampling dari arus yang bergerak atau stop belt sampling. Nah, metode ini dilakukan dengan memberhentikan belt, conveyor, dan memasang sampling frame di atas belt. Semua material yang berada di antara sisi-sisi frame diambil sebagai contoh. Partikel besar di bawah sisi kanan sampling frame dimasukkan ke dalam increment, sedangkan partikel besar di bawah sisi kiri tidak dimasukkan. Metode ini dianggap sebagai sampling dari arus yang bergerak meskipun batu bara berada dalam keadaan diam. Nah, kemudian itu ada sampling dari arus jatuhan atau falling stream sample. Nah, metode ini dilakukan pada titik perpindahan belt, aliran keluar dari belt feeder atau dari screen dig. Nah, pengambilan contoh harus menjangkau semua penampang silang yang ada pada stream dengan aman dan menangani increment yang dihasilkan tanpa mengalami ketegangan fisik yang tidak pantas. Increment bisa disaring dari falling stream menggunakan alat pengambil contoh yang bergerak menyilang lebarnya streamnya. Nah, kemudian ada sampling dari arus pembongkaran yang terpotong-potong atau grab sampling. Nah, metode ini digunakan ketika batu bara ditangani dengan menggunakan grab atau front end loader. Pengambilan contoh harus mengkoordinasi pengambilan increment dengan operator grab atau front end loadernya. Nah, prop atau auger manual atau scope digunakan untuk mengambil increment dari grab atau front end loadernya. Lalu yang terakhir itu ada sampling batu bara yang berada dalam keadaan diam atau stockpile sampling. Metode ini termaksud pengambilan contoh dari stockpile bagian atas truk atau tongkang. Pengambilan contoh dari stockpile sebaiknya dilakukan selama proses penumpukan atau pengambilan dari stockpile. Pengambilan contoh dari stockpile tetap tidak dianjurkan, namun jika itu merupakan salah satunya pilihan, prosedur yang dapat digunakan. Nah, permasalahan yang mungkin dalam sampling batu bara itu adanya bias dalam pengambilan contoh. Oleh karena itu, metode pengambilan contoh harus dirancang dengan baik dan diuji untuk memastikan bahwa contoh yang diambil mewakili kualitas karakteristik batu bara yang akurat. Lalu kemudian yang 3.2 itu disuruh menjelaskan tentang blending dan homogenisasi. Nah, blending dan homogenisasi ini adalah dua proses yang digunakan dalam industri batubara untuk mencapai kualitas dan karakteristik yang diinginkan. Nah, untuk blending batubara itu proses pencampuran dua atau lebih jenis batubara dengan tujuan menghasilkan batubara dengan kualitas dan karakteristik yang diinginkan. Tujuan utama dari blending batubara adalah untuk mencapai kualitas batubara yang sesuai dengan persyaratan pengguna akhir atau yang pasaran seperti pembangkit listrik atau industri kokas. Contoh pembangkit listrik mintanya 5.600 kalori. Nah, nanti di blending batubara yang berbeda kalorinya untuk mencapai pengguna akhir atau pasarannya. Dan dalam proses blending ini batubara dengan kualitas yang berbeda-beda dikombinasikan untuk menghasilkan batubara dengan kualitas yang lebih homogen.
Blending batu bara dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti pencampuran mekanis, pencampuran pada belt conveyor, atau pencampuran pada stockpile. Nah, kemudian itu ada homogenisasi batu bara. Homogenisasi batu bara adalah proses untuk mencapai distribusi yang merata dari kualitas batu bara di seluruh area penumpukan atau stockpile. Tujuan utama dari homogenisasi batu bara adalah untuk memastikan bahwa setiap bagian dari stockpile memiliki kualitas yang seragam. Proses homogenisasi melibatkan pengaturan dan pengolahan penumpukan batu bara dengan cara memastikan pencampuran yang merata dari batu bara dengan kualitas yang berbeda. Homogenisasi batu bara dapat dilakukan dengan menggunakan metode seperti chevron stockpiling, penggunaan alat pengaduk, atau penggunaan alat pemecah batu bara. Nah, dapat disimpulkan blending batu bara dan homogenisasi batu bara adalah dua proses yang berbeda dalam pengolahan batu bara. Blending batu bara itu bertujuan untuk mencapai kualitas batu bara yang diinginkan melalui pencampuran batu bara dengan kualitas yang berbeda. Sedangkan homogenisasi batu bara bertujuan untuk membuat batu bara menjadi lebih homogen atau seragam dalam kualitas. Meskipun ada perbedaan dalam tujuan dan proses, keduanya berkontribusi untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam penggunaan batu bara. Nah, ini poin 3.3 disuruh menjelaskan artikel pada link berikut batu bara. Nah, untuk artikelnya itu dengan judul simulasi coal blending dengan beberapa pendekatan perhitungan pada rumpit Jeliwan Barat. Nah, dapat disimpulkan bahwa artikel yang diberikan ini membahas tentang simulasi blending batu bara di pit Jeliwan Barat yang dimiliki oleh PT Kapuas Tunggal Persada atau PT KTP, sebuah perusahaan tambang batu bara di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa program studi pertambangan di Universitas Lambung Mangkurat. Blending batu bara adalah proses pencampuran batu bara dari lapisan-lapisan berbeda untuk memenuhi spesifikasi kualitas yang diinginkan oleh pembeli. Penelitian ini penting karena di lokasi tersebut PT KTP memproduksi batu bara dari 3 lapisan yang berbeda, yaitu upper E1 dan E2, dan batu bara dari lapisan-lapisan ini ditempatkan menjadi satu produk di stockroom. Hal ini mempersulit pengontrolan kualitas dan memenuhi permintaan pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk membagi batu bara mentah dari pit menjadi 3 produk sesuai dengan lapisan batu baranya dan mencoba beberapa metode untuk mensimulasikan komposisi pencampuran batu bara yang memenuhi permintaan pembeli. Permintaan pembeli batu bara pada bulan Desember 2014 dan Januari 2015 adalah nilai CV-nya itu 6.000 kilokalori per kilogram. Itu total moisture-nya 10%, total sulfurnya 1%, dan abunya itu kurang lebih 14%. Sorry, ini kurang lebih dari 14% semua ya. Kemudian dengan kuantitas sebanyak 20.000 ton. Nah, lalu beberapa metode yang diterapkan dalam simulasi ini adalah Coal Blending Simulation (CBS), CBS Blending Calculator, Solver, add-in dari Microsoft Excel, Matrix, dan pemodelan matematika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah batu bara dibagi berdasarkan lapisan, simulasi komposisi pencampuran batu bara menjadi lebih mudah. Dari simulasi ini dapat bahwa solver dan CBS blending calculator memberikan hasil yang terbaik dalam memenuhi permintaan pasar. Penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas batu bara, seperti pengambilan sampel, pengelompokan produk batu bara, kondisi room, kualitas batu bara yang belum update, dan lama penumpukan batu bara. Penelitian ini memberikan saran untuk perbaikan dalam proses pengolahan batu bara dan kontrol kualitas untuk memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi spesifikasi kualitas batu bara yang diinginkan oleh pembeli. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.